sampai wajah. Anda ingin putih glowing, minumlah jus bengkoang. Semuanya yang diperhatikan adalah zahir. Sedikit sekali yang memperhatikan bagaimana hati kita bersih. Alhamdulillah Tuan Guru masih banyak hadir. Mereka ingin menunjukkan kepada jamaah, kepada umat, Tuan Guru yang jauh lebih tua, mereka datang bukan mendengar ceramah Abdul Somad. Abdul Somad baru belajar berjalan, mereka sudah jadi Tuan Guru. Hari ini mereka dengan kerendahan hati, tawaduknya datang. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada jamaahnya. Sedangkan Tuan Guru saja yang ilmunya Masya Allah Tabarakallah mau datang pengajian. Begitu cara mereka mengajarkan jamaah. Mereka tidak mengatakan nanti Ustaz Somad datang ke Tapin, silakan datang pengajian ya, tapi mereka sendiri tidak datang. Tidak demikian Tuan-tuan guru, para habaib di Tapin. Mereka datang di tengah kesibukannya, mereka hadir di tengah tempatnya yang tinggi dengan penuh kerendahan hati. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita. Selama masih ada guru, selama masih ada habaib di Tapin, insya Allah keseimbangan zahir dan batin ini terpelihara. Ala fil jasadi mutrah, ketahuilah di dalam jasad, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang sekepal ini sehat, yang dimaksud dengan segumpal sekepal adalah jantung di sebelah kiri tubuh. Itulah yang dikatakan ala fil jasadi mutrah, ketahuilah di dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kenapa dia disebut sekepal? Karena memang besarnya sekepal jari tangan. Kebetulan Abdul Somad jarinya sebesar ini, maka sebesar ini juga lah jantungnya di dalam. Kalau kecil orangnya, kecil jantungnya, besar tubuhnya, besar jantungnya. Idza salahat, kalau jantung itu baik, maka anggota tubuh ikut menjadi baik. Matanya baik, telinganya baik, tangannya baik, kakinya baik, melangkah ke tempat yang baik, berpikir baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berkata yang baik. Tapi kalau sudah jantungnya rusak, mohon maaf Pak Ustaz, ya jantung atau hati Pak Ustaz, karena ada juga yang mengatakan hati, ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati. Biar supaya nggak kelahi kita pakai dua-duanya, jantung hati. Bukankah itu yang dikatakan Bapak ketika memuja-muji Ibu, kau adalah jantung hatiku, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak tenang, makan tak kenyang. Apa maknanya? Kenapa dia katakan jantung hati? Karena kalau sudah jantung kena, kenalah semuanya. Makanya kadang kita pengajian, kita tanya, dulu perasaan waktu saya datang ada Bapak Fulan, ada Ibu Fulan, di mana dia sekarang? Dia sudah tidak ada lagi Pak Ustaz. Kenapa? Kena serangan jantung, bukan serangan Putin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya jantung dalam tubuh manusia. Sampai-sampai dikatakan Nabi, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hatinya, jantungnya bersih, maka yang lain ikut menjadi bersih. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau sudah rusak, kotor, maka yang lain ikut menjadi kotor. Bagaimana membersihkannya? Pertama kali bangun malam dibersihkan wajah. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat fangsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai ke telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Zahirnya sudah bersih, wajahnya sudah bersih, kepalanya sudah bersih, telinganya sudah bersih, kakinya sudah bersih. Tapi tidak cukup hanya itu, diangkatkan kedua tangannya. Lalu dia pun mengulang syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah dia perbaharui Islamnya menjadi fresh, menjadi segar, setelah itu dia katakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Aku silap, aku salah, aku banyak dosa, aku kembali ke jalan Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan zahir dan batin. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah aku hambamu yang saleh. Dan ketika dia sudah menjadi saleh, maka dalam salat saudaranya semuanya mendoakan dia dalam tasyahud, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itulah mengapa ibu-ibu yang mengandung anak, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, jadikan anakku anak yang saleh. Kenapa? Karena orang kalau sudah selesai zahirnya bersih, dia ingin batinnya bersih. Orang yang bersih zahir dan batin, itulah yang disebut dengan hambaku yang saleh. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah, akhirnya dapatlah seorang anak yang fisiknya ganteng, yang batinnya suci. Anak itu bernama Ismail alaihissalam, yang diperoleh dalam proses yang panjang sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun lamanya, meminta pagi petang. Padahal kalau Allah mau mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Kenapa sampai ditunggu 86 tahun? Allah ingin melihat kesungguhan seorang Ibrahim, meminta, berharap kepada Allah, sampai lahirlah seorang anak bernama Ismail yang seimbang antara zahir dan batin. Ismail inilah yang mempunyai keturunan Adnan, dari Adnan mengalir sampai ke bawah Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Ismail, keturunan langsung anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim Pak Ustaz? Betul. Kalau kita ini keturunan Nabi juga? Betul, keturunan Nabi Adam. Siapa yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kata Charles Darwin, bukan kata saya. Jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu saja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang dengar tersinggung pulang sakit jantung langsung meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat wajah kita di cermin, apa kata kita? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk fisik wajah tubuhku, maka perbaikilah batinku, perbaiki akhlak, perbaiki budi pekerti, perbaiki sopan santun, tata krama, memuliakan orang tua, menyantuni anak yatim, merasakan perasaan orang lain. Diasah rasa ini supaya lebih halus, halus dan halus. Untuk apa kita selama 1 bulan tidak makan, tidak minum, panas, terik, kering
bikin kerongkongan. Untuk apa kita? Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk mengasah hati supaya pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Jadi jangan hanya melihat dari depan, tapi pandang juga dari belakang. Kalau bapak dari sana memandang kemari, itu kelihatannya orang dari bawah melihat ke atas. Oh, enaknya Ustadz Abdul Somad, dia berada di atas pentas yang berbunga-bunga, masya Allah, tabarakallah. Tak kapan mereka menanam bunga ini? Karpetnya merah, di atas karpet ada karpet biru, bersama para ulama, bersama para pejabat. Bagaimana agaknya rasanya kalau di atas? Mudah saja, nanti setelah selesai acara naik ke atas. Barulah kalian rasakan di atas nih. Gimana rasanya? Panas. Tapi ada kipas angin di belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti pandai merasakan perasaan orang lain. Enak aja Ustaz Somad itu cuma ceramah. Saya ada masanya tidak berceramah. Kalau ada para guru habaib datang ke Pekanbaru Riau, saya datang diam-diam, pakai baju kaos panjang, pakai kacamata hitam, pakai jaket, pakai masker, pakai topi, mendengar dari jauh. Bagaimana rasanya mendengar ceramah? Ternyata berceramah dengan mendengar jauh lebih berat mendengar, ngantuknya luar biasa. Itu makanya kalau saya ceramah itu suara saya kuat-kuat. Kenapa kuat? Supaya yang tertidur supaya terjaga. Karena saya merasakan perasaan orang yang mendengar ceramah. Itulah mengapa kalau saya ceramah, saya kasih tahu, Abdul Somad ceramah tidak lebih dari 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kenapa? Karena banyak orang yang kalau dengar ceramah, dia menganggap kapan berakhirnya penderitaan ini. Tapi kalau dia dengar Ustaz Somad, dia tahu tadi dimulai pukul jam 9:20, 8:20, maka akan berakhir pada pukul 9:20. Dia bisa mengukur kapan mesti kepalanya turun dan kapan mesti naik kembali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah poin yang pertama kita jaga keseimbangan zahir, batin, qalbu, mata, tangan, kaki, zikir, pikir mesti seimbang. Maka setelah itu kita mesti mengasah rasa, merasakan perasaan orang lain. Bukan merasa pintar, tapi pintar-pintar merasa. Karena kalau sudah kita hanya merasa pintar, kita yang paling hebat, kita paling mulia, kita paling tinggi, kita paling terkenal, sesungguhnya kita sudah masuk dalam pintu takbur. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi, ada sombong, tak mencium bau surga. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya bersih, tak ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Kemarin waktu mau masuk ke pesawat, lewat di pintu detektor logam. Begitu lewat detektornya bunyi, rupanya jam tangan belum dilepas. Padahal jamaah sudah ngasih jam dari kayu. Ustaz Somad ini ada jam dari kayu. Untuk apa Pak? Supaya nanti kalau lewat di detektor logam nggak bunyi. Tapi karena jamnya besar tetap pakai jam logam. Begitu lewat lagi bunyi lagi. Kenapa? Ada kunci rupanya belum dicopot. Begitu lewat bunyi lagi. Kenapa? Rupanya handphone lupa dilepas. Alhamdulillah Pak Bupati Tapin tidak memasang detektor sombong di pintu kantor. Bayangkan kalau Abdul Somad lewat tadi pintunya bunyi, ada sombong sebesar biji sawi. Allah Subhanahu wa taala sengaja tutupi itu. Biarlah yang tahu itu antara Allah dan Abdul Somad. Hilangkan keangkuhanmu, hilangkan kesombonganmu. Walaupun yang diundang adalah kamu, walaupun yang ceramah adalah kamu, tapi yang mulia belum tentu kamu. Lihatlah gambar Pak Bupati, Wakil Bupati, kecil-kecil saja gambarnya, yang paling besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di rumah kediaman Pak Bupati dari pagi sarapan, saya pandang ke belakang, gambar saya besar sekali. Ini pakai baju sasirangan, nanti diganti lagi dengan gambar yang baru lagi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah saya dimuliakan, dihormati. Di tempat lain saya disambut dengan baleho. Abdul Somad jangan datang, Ustadz radikal. Tapi di Tapin dimuliakan. Di saat engkau dihina, dijatuhkan, menetes air matamu, hilang sombongmu. Tapi saat kau dimuliakan, disanjung, kau merasa tinggi, datang sombongmu. Jadi sebenarnya dibuat Allah Abdul Somad dari sedemikian rupa. Allah mau mempermainkan perasaannya. Ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa jatuh, terusir, terhina, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hidup ini. Jadi kalau ada masanya kita sakit, ada masanya kita susah, ada masanya kita jatuh, bukan Allah tidak sayang padamu, tapi hanya supaya sujudmu lebih lama. Yang selama ini kalau gajinya lancar, bisnisnya lancar, sujudnya mesti stempel kantor pos. Bagaimana cepatnya stempel kantor pos? Begitulah. Tapi begitu ada masanya dalam hidup ini kita jatuh, bisnis gagal, pernikahan gagal, anak sakit, hancur berkeping, jabatan yang diinginkan tidak dapat. Saat itu Allah ingin supaya air mata kita menetes ke tanah. Teteskan air matamu ke tanah. Malaikat-malaikat di langit membukakan pintu mengabulkan segala doa-doamu. Boleh untuk update status yang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyangka kalau dia sudah taubat, dia sudah hijrah, dia sudah ngaji dengan para habaib dan guru-guru, lalu hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang, tidak ada susah. Ini bukan surga. Kita masih di dunia. Nanti kalau sudah surga, barulah tidak ada kesulitan dan kesusahan. Selama kita masih ada di dunia, dunia tempat ujian, maka pasti akan banyak soal-soal pertanyaan. Jadi kalau ada anak-anak ikut SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, begitu sampai di ruang ujian, dia lihat banyak sekali soal ujian. Dan setelah itu dia berbisik ke temannya, soalnya banyak sekali. Temannya akan menjawab, kamu salah masuk kelas. Ini memang tempat ujian.
Dunia ini tempatnya ujian, maka kita pun pintar merasakan perasaan teman yang sedang kena ujian. Orang biasanya kalau ujiannya banyak, ujiannya berat, maka dia akan bercerita, dia akan curhat, dia tidak minta solusi. Kalau ada tetangga, teman, sahabat, kawan sekantor kita cerita tentang kesusahannya, dia sebenarnya tidak minta solusi, dia hanya ingin mencari pendengar yang baik. Maka kalau ada orang cerita ke kita, dengarkan saja, anggap aja kita sedang mendengar sinetron. Atau zaman dulu kan ada namanya cerita sandiwara radio yang nggak pernah selesai, Mak Lampir. Bagi yang tersenyum udah tua, anak milenial nggak kenal dengan itu, karena mereka lebih sibuk dengan drama Korea. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang cerita tentang kesulitan hidupnya, tentang penderitaannya, dia sebenarnya tidak ingin solusi dari kita. Dia hanya ingin menumpahkan segala apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Dia ingin kita menjadi pendengar yang baik, maka kita cukup komen 2. Iya, iya, betul, betul, iya. Sampai akhirnya dia ulang lagi, kita ingatkan. Itu tadi sudah, jangan diulang lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Setelah kita seimbangkan antara zahir dan batin, selesai sholat subuh, banyak sekali kita lihat orang lari-lari di stadion, lari keliling pakai baju kresek sampah. Pas ditanya, kenapa pakai baju kresek? Biar supaya cepat berkeringat. Supaya apa? Supaya kurus. Suatu hari saya didatangi oleh ibu-ibu. Ustaz Somad, saya prihatin ngelihat Ustaz. Apanya Bu? Badannya. Jadi saya mau belikan Ustaz ini. Apa ini? Ini adalah susu kedelai penambah berat badan. Saya bilang, niat ibu bagus. Ibu lihat di samping masjid orang lari-lari di tanah lapang. Iya. Apa yang mereka cari? Mereka mau kurus. Saya belum lari, sudah kurus. Mau kurus nggak apa-apa, mau gemuk tidak apa-apa. Yang penting sehat. Hidup ini sebetulnya simpel dan sederhana. Yang susah itu adalah memikirkan omongan orang. Kita kurus, dia bilang kurang gizi. Kita gemuk, dia bilang pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Bagi saya, jamaah mau gemuk, mau kurus, yang penting istiqomah, yang penting sehat. Wa in tuti atsara man fil ardi, karena kalau kau ikut omongan orang banyak di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Apalagi saya, kalau saya pikirkanlah semua komen yang ada di YouTube, Instagram itu, sudah lama saya mati berdiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Mengapa kita tidak makan dari pagi, siang dan malam, padahal makanan itu halal? Supaya kita merasakan rasa laparnya fakir miskin. Lapar kita masih ada batasnya. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berakhir lapar kita. Tapi lapar mereka, kemarin lapar, hari ini lapar, nanti malam lapar, besok lapar, tak tahu laparnya akan berakhir kapan. Kalau sudah kita rasakan perasaan orang lain, maka ringan kita berbagi kepada orang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang tidak sholat. Pendusta agama bukan orang yang ngejek ustaz. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak peduli kepada orang miskin. Maka guru pun datang menyampaikan tausiah, sisakan uang belanja. Kalau selama ini beras yang kita masak, ambil segenggam, masukkan ke resek, segenggam pagi, segenggam siang, segenggam malam, 1 hari 3 genggam, 1 bulan 90 genggam, maka kita sudah berbagi kepada fakir miskin. Serahkan ke anak yatim, usap kepalanya, sebanyak rambut anak yatim, sebanyak itu pula lah pahala yang kita peroleh. Akhirnya ibu-ibu pun mengusap kepala anak yatim, yang gondrong saja, yang gundul tidak. Kita memahaminya tidak tekstual. Makna mengusap kepala anak yatim, bahwa anak yatim kehilangan kasih sayang ayahnya. Ayahnya yang selama ini membesarkannya, mendidiknya, meninggal dunia. Maka datang kita mengusap kepala anak yatim. Pulang dari kerja si bapak membawa baju 2 pasang. Istrinya heran, anak kita kan 1 semata wayang, 2 hati belayan jiwa. Kenapa dibelikan baju 2? Kan cukup 1 saja. Di belakang rumah ada anak yatim, sebaya dengan anak kita. Jadi tolong antarkan ke belakang. Yang beli bapak, yang antar ibu. Jangan bapak yang antar. Nanti kalau ngantar kebetulan anak yatim cantik, pecah perang dunia keempat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang tidak punya anak, jangan cerita anak. Kalau ada orang belum punya istri, jangan cerita istri. Kalau ada orang yang susah, jangan cerita kesenangan, kebahagiaan. Tidak semua postingmu tentang kebahagiaan orang ikut bahagia bersamamu. Pandai-pandai merasakan. Oh, jadi kalau gitu untuk apa Instagram itu? Untuk apa itu Pak Ustadz FB kita? Kalau mau lihat Instagram, lihatlah Instagram Ustadz Abdul Somad Official, yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow, follow lah. Ngapa itu Ustadz Somad ceramah, katanya Ustadz kok main Instagram, kok sampai followernya 7? Coba lihat dulu postingnya apa. Postingnya apa aja? Postingnya jadwal tabligh akbar, iklan gula merah, dodol, keripik, kerupuk. Apa maksudnya nih Pak Ustadz? Membangkitkan ekonomi umat, supaya umat ini mapan secara ekonomi. Maka dia tidak perlu lagi meminta-minta. Anta da'awarataka agniya, kau tinggalkan anakmu, keluargamu, ahli warismu dalam keadaan kaya, mampu secara ekonomi, khairun, lebih baik min anta da'ahum 'alatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta. Al mukminul qawi, seorang mukmin yang kuat badannya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat finansialnya, kuat ekonominya, khairun, lebih baik
min antada'ahum, daripada minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah badan, lemah mental, lemah ilmu, lemah fisik, lemah otak, lemah jantung, lemah harta, lemah iman, mati aja. Gimana mau mati Pak Ustaz belum sampai ajalnya? Kalau ngelihat ada keranda jenazah lewat, ikut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin mati sebelum kematian itu datang, tapi jangan sampai kita mati duluan sebelum malaikat maut tiba. Apa maknanya? Jasadnya hidup tapi hatinya mati karena tidak disirami oleh kajian-kajian. Setiap anak yang lahir ini sudah muslim, walaupun bapaknya tidak Islam, ibunya tidak muslimah, anak yang lahir itu muslim. Siapa yang ngomong begitu? Nabi. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa kata Abu Hurairah? Makna fitrah, fitratul Islam. Anak itu sudah Islam. Jadi anak yang ibu kandung selama 9 bulan 10 hari, ditapin alhamdulillah ngandung masih 9 bulan 10 hari kan? Alhamdulillah. Di tempat lain kabarnya udah 5 bulan aja. 9 bulan 10 hari dikandungkan, 2 tahun disusukan, dilahirkan meregang nyawa, teriakan. Lalu kemudian anak itu lahir dalam keadaan beriman. Bapaknya kembali mengingatkan ke telinga anaknya, asyhadu alla ilaha illallah. Dia tidak sedang menanamkan iman, dia sedang mengingatkan, hai anakku, kau dulu sudah bersyahadat di alam ruh, sebelum ada darah, sebelum ada daging, sebelum ada kuku, sebelum ada bulu. Jangan sampai anak itu murtad, kafir, fasik, musyrik ketika berada di tangan kita. Dia bersih di alam roh, dia bersih di alam rahim. Ketika di tangan kita lah dia menjadi berubah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Coba perhatikan hadisnya. Kedua orang tuanya merubah anak jadi 3, Yahudi, Nasrani, Majusi. Mengapa tidak ada dikatakan kedua orang tuanya merubah anaknya jadi Muslim? Karena memang anak itu lahir sudah dalam keadaan Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita tanamkan iman ke dalam hati anak-anak kita, kita tidak suruh menanamkan iman, karena anak sudah beriman. Kita hanya disuruh menjaga imannya supaya jangan sampai mati. Bagaimana cara menanamkan iman? Bagaimana cara menjaga iman yang sudah tertanam? Disiram supaya tidak mati, disiram dengan ilmu, dibawa pengajian. Saya dibawa pengajian dari sejak kecil, belum masuk TK, belum SD, sudah ikut pengajian. Ada acara ngaji akikah, ikut. Ada acara marhaban, ikut. Ada acara walimah, ikut. Kebetulan saya anak pertama, sangat sering ikut dengan ibu. Kemana ibu pergi, ikut. Nggak diajak, ditinggal, lari, ikut. Kenapa begitu? Karena nanti sampai di tempat kondangan ada pulut kuning dan telur ayam. Tapi ternyata di balik kajian-kajian itu menanamkan cinta kepada para ulama, dikenalkan dengan para guru, diusapkan kepala. Saya masih ingat ibu saya kalau ketemu, ini doakan anak saya, doakan anak saya. Makanya hari ini kalau saya ketemu dengan ibu-ibu datang bawa anak kecil, begitu mendekat pas saya mau doakan, rupanya dia nggak minta doa, cuma minta foto aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti musim berubah, tapi ibu tetaplah menjadi al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, ibu duluan. Bawa anakmu pengajian. Walaupun sampai di tempat ngaji itu dia tidak mendengar, karena dia tidak bisa membedakan mana Ustaz Abdul Somad, mana siapa, dia tidak kenal. Walaupun dia lari-lari, dia main-main, dia lompat-lompat, tapi dia dapat barokah doa dari orang-orang soleh. Karena puncak dari pengajian bukan pada tablik akbarnya. Puncak pengajian adalah doa yang nanti akan kita aminkan dari guru-guru kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Rasa ini halus, rasa tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana Ustadz Abdul Somad tadi pagi makan nasi yang dimasak pakai santan di dalam, tahu salah ceritakan, nanti menetes air liur. Begitu dibelah ada telur ayamnya di dalam. Gimana rasanya Pak Ustadz? Rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa itu hanya bisa dirasakan dalam lubuk hati yang paling dalam. Itulah mengapa kita mesti ke rumah sakit, melihat orang sakit. Supaya apa? Merasakan bagaimana rasanya sakit. Tidak hanya sekedar melihat orang sakit, tapi kita dibuat Allah sakit. Allah membuat kita sakit. Dan kalau kita sudah terbaring, oh begini rasanya. Ustaz pernah sakit? Pernah. Perasaan Ustaz nggak pernah sakit. Kami lihat tablik akbar terus, karena yang diupload yang sehat aja. Pas sakit nggak diupload. Kenapa waktu Ustaz sakit nggak diupload? Takut diejek. Mati kok somat. Sakit kok kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tokoh masyarakat kita, Bapak sekda kita sedang diuji Allah dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan beliau kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau orang meninggal dunia dikirim Al-Fatihah, itu pahalanya nyampai. Karena setiap huruf itu dibalas 10. La aqulu alif lam mim harf.
Alif, lam, mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi setiap Al-Fatihah itu ada huruf-hurufnya dikirimkan Allah. Kalau sudah meninggal dunia, tapi kalau orang hidup kita bacakan Al-Fatihah, itu doa tawassul. Bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan pahala membaca surah Al-Fatihah. Mana tahu nanti ada yang nanya, itu Ustaz Al-Fatihah kan untuk orang meninggal dunia, untuk anak dibacakan Al-Fatihah, untuk istri dibacakan Al-Fatihah, untuk guru dibacakan Al-Fatihah. Ternyata ketika ada orang sakit kita jenguk, itu luar biasa. Walaupun saya tidak datang ke rumah sakit melihat beliau, tapi insya Allah berita ini disampaikan dan beliau mendengar, meleleh air matanya. Oh, ternyata Ustaz Abdul Somad masih ingat. Banyak teman tertawa, banyak teman bersukaria, tapi tak banyak teman yang ikut merasakan seperti yang kita rasakan. Makanya kata Nabi, idza marida, kalau ada saudaramu sakit, fa'udhu, kunjungi dia, tengok dia. Menjenguk orang sakit nggak boleh terlalu jujur. Ustaz Somad, saya ini sudah diponis dokter, kata dokter saya ini seminggu lagi katanya meninggal. Siapa yang bilang? Ibu sehat kok. Apa sehat? Malah dokter itu nanti tinggal duluan. Jangan ketika kita jenguk orang sakit, ini kelihatannya nggak sampai Jumat depan udah selesai ini. Nggak boleh, bangkitkan semangatnya. Saya kemarin Pak ceramah ke salah satu masjid, ketua masjidnya sudah diponis oleh dokter di Malaka, tinggal 6 bulan lagi selesai. Saya tanya, Pak Haji, saya takut dioperasi Pak Ustaz, katanya jantung dibelah, urat kaki dinaikkan ke atas, namanya bypass, itu jalan tol Pak. Terus jadi bapak dipotong urat kaki naik ke jantung, saya nggak berani Pak Ustaz. Akhirnya saya tunggu aja. Katanya berapa bulan? 6 bulan. Sekarang udah 2 tahun Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi bukan berarti saya nggak ke rumah sakit. Anak saya lahir di rumah sakit, saya medical check up ke rumah sakit, saya berteman dengan dokter. Tapi rukun iman tidak saya tambah jadi 7. Rukun yang ke-7 dokter spesialis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti pandai merasakan perasaan orang lain. Ketika ibu saya meninggal dunia, berdatanganlah bapak-bapak dari kepolisian mengantar dari kota Pekanbaru sampai ke Sumatera Utara 12 jam yang selama ini macet di jalan, lancar perjalanan. Kenapa? Bapak-bapak kepolisian mengawal dari kota Pekanbaru ambulan, lancar sampai di depan, sampai ke pemakaman. Mereka memikulkan, semua memikulkan jenazah almarhumah sampai ke dalam liang lahat. Begitulah mereka kepada almarhumah ibu saya tahun 2019. Maka hari ini saya kalau melihat ada orang meninggal dunia, saya paksakan saya datang. Untuk apa? Karena ternyata kalau keluarga kita meninggal dunia, dijenguk orang, itu kesannya luar biasa. Maka saya tanya beberapa kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang saya tanya, Bapak dulu apa modal kampanye Bapak? Apakah baleho? Baleho tidak terlalu diingat orang Pak Ustaz. Malah banyak baleho yang dicopot dijadikan sebagai tutup WC. Jadi apa yang paling berkesan Pak? Yang paling berkesan itu Ustaz, jenguk orang pada 3 kondisi. Pertama, sakit. Kedua, meninggal. Ketiga, nikah. Itu luar biasa. Jadi Bapak dulu datang semua. Pokoknya asal ada tenda, saya mampir. Pernah suatu hari Pak Ustaz, saya lihat ada tenda, saya mampir. Lalu saya katakan, mohon maaf Bapak, ini saya baru bisa datang kemari. Kemarin nggak bisa datang dan sekarang mungkin acaranya udah selesai baru datang. Udah selesai sambutan saya baru datang tuan rumah. Kata dia, mohon maaf Pak, pestanya besok. Ternyata ada momen-momen dalam hidup, kalau kita datang, itu amat sangat berkesan dalam hati orang. Makanya saya sarankan ke Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, datang walaupun nggak kenal. Kalau datang orang sakit, jenguk, bukan hanya sekedar bagi dia, tapi juga bagi kita. Kalau hari ini kau mengiringi jenazah, sampai masamu jenazahmu akan diiringi orang. Makanya masuk ke dalam, berdiri. Kalau ada teman kita yang nggak sholat, nakal pakai narkoba, nggak pernah ingat pada Allah, kebetulan kita ajak, ayo kita ajak, dekatkan dia ke liang lahat, dia dekatkan. Nah, kalau bisa dorong dikit, yang masuk dia ke dalam. Saya ketemu dengan orang bertato, gak sholat, lalu kemudian dia datang ke pengajian. Saya tanya, gimana ceritanya titik balik Bapak mulai tobat? Saya ini orangnya Pak Ustadz minum khamar, mabuk, pakai sabu-sabu, berzina, selingkuh. Gimana ceritanya Bapak bertobat? Ketika saya sedang lihat jenazah Pak Ustadz, tiba-tiba saya terdorong masuk ke dalam. Saya megang jenazah, mau melompat ke atas, malu. Di saat itulah terasa dingin Pak Ustadz. Datang takut saya, sampai masanya saya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau kita tak bisa merasakan perasaan orang lain, apa beda kita dengan binatang? Mohon maaf, kasar kata-kata Abdul Somad. Tapi kadang itulah yang masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Abdul Somad bicara tentang perasaan. Bohong aja itu Ustaz Somad merasakan perasaan orang lain. Buktinya kami kepanasan, payung nggak dapat, sampai pakai sajadah pun dia nggak merasakan perasaan kami. Dia ngomong begitu kan karena ada tenda. Dia ngomong begitu kan karena di bawahnya ada karpet nggak panas. Dia ngomong begitu kan karena dia adem ayam ada kipas angin. Kata orang, tapi sesungguhnya aku merasakan perasaan kau yang ada di sana guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai tadi jam 8.15, sekarang sudah jam 9:10. Saya andai tidak pakai jam pun saya sudah selalu saya coba, saya rasakan. Kalau sudah rasa kesemutannya begini, itu pasti sudah hampir 60 menit. Ustadz salah sendiri, kenapa nggak duduk di atas kursi? Kalau sampai saya duduk di atas kursi, di sebelah kanan saya guru-guru, di sebelah kiri saya ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajati, di samping saya ada Pak Ketua PN Pengadilan Negeri, ada Pak Bupati. Lalu muncul dalam hati saya, akulah Fir'aun. Tapi bukan berarti saya menyalahkan guru-guru yang ngaji di atas kursi. Panitia menghormati guru, saya mencium tangan guru, saya menghormati.
tapi saya merasa lebih nyaman kalau saya berdiri. Beda, kalau saya duduk, saya merasa saya mulia. Ini perasaan saya, bukan berarti perasaan saya itu saya ukurkan ke orang lain. Saya tidak mengajak jamaah untuk, nanti kalau ada kiai duduk di kursi, itu sombong. Saya cerita tentang saya. Jadi kalau saya ceramah berdiri, itu merasa saya adalah peserta dai cilik yang sedang dinilai peserta dan panitia, beserta seluruh dewan juri. Dewan jurinya adalah para guru dan habaib. Hari ini sedang menilai Abdul Somad. Kira-kira ada yang menilai pakaiannya, oh sasirangannya mantap. Ada yang menilai pecinya, Masya Allah warnanya merah. Ada yang menilai cara megang mikrofonnya salah. Megang itu jangan sebelah kanan, nanti tangan kiri. Masa tangan cebok nunjuk? Oke, kalau gitu tangan kanan megang. Masa dia megang tangan kanan? Mungkin dia hanya nunjukkan cincinnya. Akhirnya kita bingung sendiri, paksa dua tangan pegang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seimbangkan antara zahir dan batin, pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, doakan orang lain di tengah malam yang sunyi saat orang itu tidak mendengarkan ucapanmu. Kalau kita doakan di depan dia, semoga bapak panjang umur, sehat badan, dapat satu keutamaan. Tapi kalau kita doakan di belakang dia, di tengah malam, saat tidak ada yang tahu, ya Allah, bapak fulan, ibu fulan, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, banyakkan rezekinya. Allah kirimkan satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Kalau kita doakan dia kaya raya, maka malaikat mendoakan kita doa yang sama. Kalau kita doakan dia istiqomah, anaknya soleh dan solehah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, maka kita juga didoakan malaikat yang sama. Makanya jangan doakan yang jelek-jelek. Ini tetanggaku baru, rumah mobil baru, rumah baru, harta baru, emas baru, istri baru, anak baru. Ya Allah, tolong matikan dia, kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 3 bulan. Kata malaikat, amin, walaka misluh, kau duluan. Doakan yang baik-baik. Ketika kita doakan yang baik, jangan kotori lidahmu dengan menyebut nama dan caci maki. Jangan kotori hatimu yang suci dengan selalu mengenang perbuatan jahatnya. Jangan kotori otakmu dengan memikirkan segala tindak tanduknya. Biarkan Allah yang akan membalas. Allah kalau sudah memberikan balasan, balasannya tak terlintas di hati manusia. Banyak orang hatinya bersih, tapi dikotorinya dengan merenungkan perbuatan musuhnya. Maka tutup, kalau terlintas di pikiran, tutup dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mau zikirnya kuat, bagus, la ilaha illallah. Mau zikirnya sir, bagus. Ada orang zikirnya kuat, nggak salah. Ada orang zikirnya pelan, juga nggak salah. Yang salah itu adalah kita tahu zikir teman kita pelan, lalu kita nggak setuju dengan dia, lalu kita kuatkan la ilaha illallah. Ada yang sholawatnya nggak pakai lagu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Tapi ada orang yang berselawat kalau nggak pakai lagu dia merasa nggak enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sesuka hati dia. Selama sholawatnya baik, ya nggak apa-apa. Yang tidak baik itu adalah kita paksakan orang lain mengikut selera kita. Ya nggak bisa. Yang paling baik itu kita tanya selera orang. Bapak mau minum teh apa minum kopi? Saya mau minum teh. Teh pucuk, teh daun apa teh batang? Teh pucuk. Mau yang panas apa yang dingin? Mau yang panas. Mau panas banget atau panas aja? Nggak jadilah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghormati perbedaan, doakan orang. Ustadz Abdul Somad berpisah setelah ini akan pergi, dan jatah Kalimantan Selatan hanya setahun sekali di antara kabupaten kota yang begitu banyak. Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi kita ketemu, tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doa untuk Ustadz Abdul Somad tidak banyak, satu saja. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Masya Allah, setuju semua. Tidak ada doa yang paling indah selain daripada husnul khatimah. Doa kaya, kalau matinya su'ul khatimah, masuk neraka. Doa punya jabatan, kalau matinya su'ul khatimah, masuk neraka. Doa ganteng, kalau matinya su'ul khatimah, hanya sebagai santapan cacing tanah. Tapi kalau doa husnul khatimah, mati dalam keadaan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Pak? Dari Tabligh Akbar. Di mana? Di depan kantor Bupati Kabupaten Tapin yang luar biasa. Tendanya berapa? Lupa ngitung. Siapa yang tahu sih tadi? Ustadz Abdul Somad. Berapa lama? Biasa, 60 menit. Isinya apa aja? Aku nggak ingat saking panasnya. Ustadz Somad bicara 3. Seimbangkan antara fisik, zahir, dan batin. Pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Doakan orang dari saat tidak berada di depanmu. Ada pendoa di depan orang, tetap kita laksanakan. Besok hari Sabtu, hari Ahad ada pesta walimah nikah, doakan dia. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Tapi sekarang acara nikah. Dulu kalau acara nikah itu kita sempat mendoakan dan nanya, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Itu mantunya ya? Iya. Orang mana? Orang Tapin. Oh, Masya Allah. Zaman sekarang nggak sempat ngobrol, nggak sempat doa. Itu siapa Pak? Apa? Apa? Suara nyanyinya. Bum, 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 bum. Mau berdoa pun tak sempat. Begitu sampai di atas, tak sempat doa, sana antrian begitu panjang, langsung saja jumpa langsung pergi. Hilang silaturahim. La salam wala kalam. Nanya nggak ada, ngobrol nggak ada. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Bupati ngobrol, ketemu dengan Pak
Kapolres, ketemu dengan Pak Kajati, ketemu dengan bercanda, ada sapa. Kadang kita ketemu sama orang cuman badannya aja yang ketemu, batinnya nggak ketemu. Yang satu di Amerika, yang satu di Jepang, masing-masing kan. Silaturahim apa ini? Kita kan mau ketemu sama orang, zahirnya dan batinnya, bukan cuma lihat wajahnya. Ini yang saya rasakan di Tapin. Saya ketemu orangnya, saya ngobrol dengan orangnya, bahkan selama ngobrol tadi, satu pun nggak ada yang megang handphone, entah karena ketinggalan di rumah, wallahu alam. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Somad, sebenarnya anak saya mau saya bawa kemari ketemu Ustaz tadi, tapi rupanya tadi malam beliau udah ketemu Ustaz di Masjid Ar-Raudhah, Sungai Andai tadi malam. Oh iya Pak, saya tadi di sana ketemu, ada silaturahim. Berarti anak Bapak kenal dengan saya? Iya, kami selalu melihat video Ustaz. Masya Allah. Berikut ini kita foto dengan Pak Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Masya Allah. Foto dengan istri masing-masing. Lalu bagaimana dengan kami yang nggak ada istri ini Pak, katanya. Lalu saya bisikkan, bisa mungkin ada yang rental untuk foto aja. Ada tawa, ada canda, ada ketemu. Sekarang itu sudah dirusak oleh apa? Oleh medsos. Dulu kalau ada acara walimah nikah, datang. Acara akikah, datang. Acara takziah, datang. Sekarang orang sudah tidak datang lagi, tinggal posting foto, tinggal lingkari warna merah, lalu tulis bawah, innalillah, amin, 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 amin.